الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa barik wa sharif ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bekerja bersama-sama melanjutkan kitab fikih al-Madhahib al-Arba'ah. Selanjutnya nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita mulai pengajian ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sahabat famili kita, keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para baik yang telah mengajarkan kita, dan juga untuk orang-orang yang telah berbuat baik dalam kehidupan kita. Jika pada hari ini Allah telah melepaskan mereka, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, memberikan kubur mereka sebagai Allah mereka jalan dan berkata amin. Jika pada hari mereka dalam keadaan sehat ini, agar Allah Subhanahu wa taala menemukan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Pada hari ini dengan sholat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya materi kita khusus yang sedang berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dunia akhirat segala macam. Alhamdulillah, sholat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. adalah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan syaratnya sholat, masih dalam syarat sah dan syarat wajibnya sholat. Kemarin kita sudah bahas di mazhab Al-Maliki atau mazhab Maliki. Sekarang insyaallah kita akan bahas di mazhab Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mazhab orang-orang Syafi'i. Qasamu syurut shalah ila qismain. Orang-orang yang bermadhabkan Imam Syafi'i telah membagi syarat sholat menjadi dua kelompok saja, menjadi dua bagian saja. Apa itu? Syurut syarat wajib dan syurut sihah, syarat sah. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'iyah atau orang-orang Syafi'i membagi syarat sholat menjadi
wajib dan syarat sah. Wa amma syurutul wujud indahum fahiya sittah. Ya. Pembahasan terkait dengan syarat wajib bagi mereka, bagi kalangan Syafi'i, dibagi menjadi 6. Yang pertama, bulu dan badannya. Bulu dan badannya. Yang pertama, sampai dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai dakwah. Artinya pas dia menegakkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya kalau sekarang sudah dikatakan lagi, artinya Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Bagaimana sampainya dakwah? Berarti ada dakwah yang terkait dengan keimanan atau dakwah terkait dengan Islam. Yang selanjutnya, pertama tadi sampai syaratnya. Yang kedua Islam, dia beragama Islam. Fal kafir la yajibu alaihi shalah inda Syafi'i. Inda Syafi'i. Orang-orang kafir tentu pastinya tidak diwajibkan kepada mereka sholat. Ma'adzalika bahwa yu'adzabu alaiha adaban zahidan ala adzal kufur. Tetapi orang yang kafir itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat tinggi, ya, karena atas dasar apa? Karena atas dasar kekafirannya. Ya. Orang kafir tidak wajib sholat. Apakah sholatnya karena dia tidak sholat itu diadab sama Allah? Kalau dia tidak sholat, tidak. Tetapi yang diadab adalah hal yang terbesar. Apa? Yaitu karena kekafiran. Jadi kafir, orang yang kafir, orang yang tidak beriman, dia tidak wajib kepada mereka sholat. Ya. Apakah mereka akan diazab karena mereka tidak mengerjakan sholat karena kekafiran? Tidak. Tetapi mereka akan diazab karena kekafirannya. Ya. Karena kekafiran. Man irtadda anil Islam fa inna sholata tajibu alaihi. Kalau ada orang yang berpaling dari agama Islam, murtad misalnya dari agama Islam, sesungguhnya hukum sholat masih melekat kepadanya. Ya, li'annahu muslimun bi'tibariha yula. Kenapa? Karena dia dihakikatkan, dinisbatkan atau dihukumi karena dia adalah seorang muslim. Sebelumnya, artinya apa? Artinya kalau dia dahulunya muslim, lalu irtadda, berpaling dari keislamannya, memilih untuk keluar dari agama Islam, kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia azabnya tetap. Azab meninggalkan sholat. Ditambah lagi dengan azab kekafiran. Simpelnya seperti itu. Kalau orang yang dari awalnya kafir, dia tidak diazab atas dasar tidak diazab karena meninggalkan sholat, karena sholat tidak wajib bagi dia. Tapi diazab hal yang terbesarnya apa itu? Yaitu kekafiran. Tapi kalau ada yang dahulunya Islam, maka dihukumi hukum awal, lalu dia memilih untuk berpaling dari agama Islam atau keluar dari agama Islam, hukum sholatnya tetap dikatakan wajib kepada mereka. Artinya akan diazab oleh Allah karena meninggalkan sholat, dan juga akan diazab karena kekafirannya. Yang kedua, al-aqlu memiliki akal, wal qulub empati. Ya. Orang yang berakal bisa tak wajib kepada mereka sholat? Ya. Ada saudara kita yang misalnya yang memiliki keterbelakangan mental, apakah mereka wajib? Tidak wajib dalam mazhab Syafi'i.
ketentuan khusus apakah wajib kepada mereka sholat, maka tidak diwajibkan kepada mereka sholat. Balik kalau anak yang belum balik tadi atau seperti sebelumnya dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau 7 tahun itu diperintahkan untuk sholat dan 10 tahun itu dipukul dengan pukulan yang memberikan pendidikan dan juga pukulan yang mengingatkan bahwa ada pukulan yang lebih dahsyat ketimbang pukulan kita. Akan tetapi pukulannya yang dimaksud adalah pukulan yang baik. Untuk saudari kita Wabikau mindamil haid wal nufasa, atau yang sering disebut artinya suci atau bersih dari darah haid dan dari darah nifas. Darah haid dan darah nifas. Wasalamatul hawas, panca inderanya sehat. Al basar faqat, walaupun panca inderanya itu hanya bisa mendengar atau tidak bisa mendengar tapi bisa melihat. Salamatul hawas. Nah, apalagi kalau dilihat bahwasanya ada orang Islam, iya Islam. Islam mengaku Islam, iya. Balik, iya. Berakal, iya. Panca inderanya sehat. Dia nggak sholat, nah gitu. Maka dikatakan bahwa dia Islam KTP. Nggak ada Islam KTP, ya, tidak ada Islam KTP. Maka dia akan diazab, orang itu akan diazab karena meninggalkan sholat. Karena syarat wajibnya sudah terpenuhi. Ya, pertama dia mendengar risalah, iya. Dia menjadi orang Islam, iya. Ya, dia berakal, iya. Dia balik, iya. Ya. Bersih dari dam haid dan nufasa, iya. Salamatul hawas, dia bisa mendengar, bisa melihat, komplit. Kalau dia nggak mengerjakan, berarti dia telah meninggalkan sholat atau kewajiban sholat. Ya. Jadi tidak ada tuh pembahasan bahwa dia Islam KTP. Kalau Islam, mengaku Islam, ya, maka wajib kepadanya ya, wa amma syurutus sihah fahiya sab'at. Lalu syarat sahnya sholat di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah itu dibagi menjadi 7. Ahaduha, ya, 1 di antara 7 toharatul badan minal hadatsai, ya, bersihnya badan dari 2 hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Yang kedua, tsaniha toharatul badan wathau wal makan minal khams. Ya. Yang kedua, badannya itu bersih, bajunya itu bersih, ya, dan tempat juga bersih. Artinya tempat dia sholat juga bersih dari kotoran. Apa yang dimaksud bersih? Ya, tidak ada hal-hal yang hal-hal kotoran yang menempel pada badannya. Bajunya juga sama, ya, bajunya juga sama, itu bersih. Salisuha, yang ketiga, satrul aurat, menutup aurat, ya. Bagaimana kita sholat, Ustadz? Iya, tapi pakai celana pendek, boleh apa enggak? Bahasa gitu ya. Sholat pakai celana pendek, kan saya menutup aurat. Iya, menutup aurat, tapi tidak, bahasa tidak sopan. Kalau Anda pengen ketemu pimpinan, seorang pemimpin perusahaan, pemimpin negara, apakah Anda merasa diri Anda sopan dengan menggunakan celana pendek? Tentu tidak. Nah, kenapa ketika ketemu dengan Allah Anda merasa itu sopan, walaupun itu menutup aurat?
Rabi'uha, yang keempat daripada syarat sahnya sholat, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Nah ini permasalahan Pak Haji, sering saya ditanyakan, ya, bagaimana kalau kita sedang melakukan perjalanan keluar kota, di hotel atau di daerah, ya, kita tidak punya tuh alat untuk melihat kiblat itu di mana, ya, kita tidak tahu bagaimana kiblat itu di mana sebenarnya, ya, handphone nggak ada bahasanya gitu, ya. Sekarang kan mudahnya handphone, jadi dengan handphone kita bisa mengetahui lokasi atau arah kiblat. Kita nggak punya itu, lagi di tengah hutan ataupun di hotel. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau kita bisa bertanya dengan penduduk lokal, kita tanya kepada penduduk lokal. Tapi kalau tidak ada, ya istiqbalul kiblahnya bagaimana? Al yaqinu la yuzalu bisyak. Maka hukumnya mengerjakan sholat sesuai dengan arahnya. Tapi minimal kita belajar, kita ngaji bahwa kita tahu arah kiblat. Ya. Khamisuha, yang kelima, ilmun, al ilmu bidukhulil waktu. Tahu waktu sholat telah masuk, walau zonnan, walaupun itu hanya kira-kira udah masuk. Nah sama seperti halnya ada orang yang melakukan perjalanan ke pedalaman, pedesaan misalnya, itu nggak ada tuh masjid, nggak ada musola sepanjang jalan, ya. Handphone juga udah nggak ketahuan lagi karena udah nggak ada sinyal internet dan seterusnya. Nah itu apa? Walau zonan, walaupun hanya kita kira-kira udah masuk asar, sholat waktu asar, ya. Kira-kira udah masuk waktu maghrib, sholat waktu maghrib. Kira-kira udah masuk waktu isya, sholat waktu isya, ya. Walau zonan, tapi minimal kita tahu, ya. Wa maratibul ilmi salah, ya. Tingkatan ilmu itu ada 3. Awalan ayya'lama bi nafsihi au bi ikhbari thiqati arfa dukhulil waqt bisa'atil atau bisa'atin mabtutah, ya. Pertama dia mengetahui dirinya sendiri dengan apa? Dengan pengalamannya atau dengan alat yang membantu, jam misalnya gitu, sehingga dia berkeyakinan bahwa waktu sholat sudah masuk walau tidak mendengarkan azan. Yang kedua, au bisima'il muadzin arif bidukhulil waktu, atau ada terdengar suara muadzin walaupun itu samar-samar, kalau jelas ya sudah pasti, walaupun itu samar-samar. Kal muadzinis al masjid allati biha sa'ah aw nahwu dzalika, ya. Atau misalnya alat di masjid itu azannya hanya sebatas peringatan azan saja, dan dia tahu walaupun dia tidak mendengarkan atau belum mendengarkan azan. Wa tsaniha al ijtihad, tsanian ijtihad, kita berijtihad, kayaknya udah masuk waktu waktu sholat. Nah kembali lagi, ijtihad itu didasarkan apa? Ijtihad itu didasarkan karena keadaan kita tidak tahu, ya, tidak tahu dan sulit untuk mengetahui apakah waktu azan sudah masuk atau belum. Seperti misalnya orang yang sedang melakukan perjalanan melintasi hutan atau daerah hutan yang nggak mungkin dengar azan di situ, ya. Kalau dia nggak punya alat untuk mengetahui apakah waktu itu sudah masuk atau belum, jam juga dia nggak punya, ya, maka dia menggunakan al-ijtihad. Nah, ijtihad maksudnya apa? Ijtihad bahwa waktunya sudah masuk. Wasalisan, yang ketiga, taklidul muhtari. Mengikuti kebiasaan. Kebiasaan kira-kira ini waktunya sudah masuk, ya. Selanjutnya
Sadisuha yang keenam, ilmun al ilmu bi kaifiyah, tahu bagaimana cara mengerjakan sholat. Ya, syarat sahnya sholat. Ya. Ada orang yang nggak tahu cara mengerjakan sholat, apakah sholatnya sah? Sholatnya tidak sah. Misalnya dibalik, ya, sujud dulu baru ruku. Apakah itu dikatakan sah? Sholatnya sah? Tidak sah. Lalu ada orang yang sholatnya berlebihan, ya. Misalnya habis ruku dia berdiri, ruku lagi, berdiri lagi, ruku lagi, berdiri lagi, baru sujud. Berlebihan. Apakah sholatnya sah? Tidak sah. Ya. Wa tarkul mubtil, dan yang terakhir 7 tadi adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Contohnya apa? Lagi sholat ngobrol. Contohnya misalnya apa? Lagi sholat ketawa dan seterusnya. Hal-hal yang membatalkan daripada sholat kita. Nah, kembali lagi Pak Haji, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat itu, syarat sholat itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yang disebut dengan syarat wajib, disebut dengan syarat wajib. Yang kedua disebut dengan syarat sahnya sholat. Kalau syarat wajib sholat berarti orang yang sudah memiliki kriteria yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, maka dia berkewajiban sholat, ya. Tidak ada alasan tidak berkewajiban sholat. Bahkan adik-adik ini kalau sudah balik itu tetap dikategorikan memiliki kewajiban sholat. Yang tadi pertama, sampainya risalah baginda Nabi Muhammad SAW, sampainya risalah Islam, dakwah Islam. Yang kedua, dia mengaku dirinya atau Islam, ya, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia berakal, balik, suci dari hal-hal haid atau dari darah haid dan darah nifas, ya, dan juga memiliki panca indera yang sempurna walaupun itu hanya pendengaran saja, walaupun itu hanya penglihatan saja, atau antara penglihatan dan pendengaran itu tidak sinkron ataupun tidak sesuai. Apa yang dimaksud bahwasanya bahwa dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan sakit pun dan dia sadar untuk sholat, maka hukum sholat dinyatakan wajib. Walaupun dia dalam keadaan sakit, Pak Haji. Mohon maaf, keluarga kita dalam keadaan sakit, ya, sakit keras, dan dia sadar, maka tetap melekat hukum sholat. Kecuali dalam keadaan yang memang sudah tidak memungkinkan lagi. Contohnya sakit tetapi dia tidak sadar, ya, atau bahasanya koma dan seterusnya. Ustadz, saya sakit, atau saudara saya sakit, keluarga saya sakit, orang tua saya sakit. Sakitnya apa Pak Haji? Stroke. Apakah wajib sholat? Wajib sholat, ya, wajib sholat. Nah, tapi sholatnya nggak sempurna, nggak masalah. Yang penting hukumnya tetap dikategorikan wajib dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena seluruh syaratnya ada, ya, karena seluruh syaratnya ada. Nah, selanjutnya dalam mazhab Syafi'i dibahaslah terkait dengan surut sahnya sholat. Nah, kita kembali karena saking ikhtiyatnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu kita kenal dan kita ketahui bahwa Imam Syafi'i saking ikhtiyat. Ikhtiyat itu adalah saking keberhati-hatiannya, ya. Kita bahkan saking kita berhati-hati sekali, bahkan kita sholat harus, ya, menggunakan baju yang bersih atau betul-betul bersih, ya. Apakah itu bagus? Bagus, wajib. Ya, tetapi jangan juga kita jadikan karena alasan baju kita tidak bersih,
Ya, kalau baju kita tidak bersih, tapi sebenarnya baju itu suci. Ya, tidak ada kotoran dan sebagainya. Karena tidak bersih, kita lebih baik meninggalkan sholat. Nah ini, misalnya mohon maaf, ada orang yang bekerja di jalanan, waktunya sholat Jumat, alasannya nggak sholat kenapa? Baju saya kotor. Padahal bajunya kotor iya, tetapi itu suci. Artinya suci tidak ada kotoran yang menempel. Artinya kotoran menempel adalah kotoran yang membatalkan sholat jika ada. Misalnya ada, mohon maaf, ada pupnya burung atau sebagainya. Saking ya, taharatul badan. Ya, badannya bersih. Taharatul badan wasau, ya, bajunya dan juga makan atau tempatnya kita sujud atau kita sholat. Ya. Kalau dalam kitab Fathul Muin itu dijawab Pak Haji. Ya. Bagaimana kalau kita lagi sholat nih, Allahu Akbar di musola, tiba-tiba ada burung di atas kita, lalu pas banget tempat sujud kita, ya, pas tempat sujud kita. Apa yang kita lakukan? Tetap sholat, tetapi ketika sujud kita pindahkan posisinya, ya. Atau kalau bisa miring sedikit, artinya geser sedikit sehingga ketika sujud jangan sampai terkena dengan kotorannya itu badan kita. Ya, di dalam kitab Fathul Muin itu dijelaskan. Ya, kita geser sedikit posisi kita. Ya, misalnya kita lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba cicak di atas kita, pas banget jatuh di tempat sujud. Ya, maka posisinya kita tahu tuh, kita lihat ada mohon maaf, ada nya cicak pas di tempat sujud, geser sedikit. Ya, geser sedikit. Ya. Tapi kalau misalnya masih baru pertama, Allahu Akbar, tiba-tiba ada, lebih baik dibatalkan sholatnya, pindah ke tempat yang lebih suci. Ya, kalau lagi baru mulai sholli fardhu, Allahu Akbar, tiba-tiba ceplok jatuh, pindah. Ya, kalau udah rakaat keempat misalnya, mau pindah gimana? Geser sedikit. Ya, geser. Nah, bagaimana jika masalahnya adalah kita tidak tahu waktu? Nah, Pak Haji, sebenarnya ada di bagian dunia ini wilayah atau daerah yang memiliki perbedaan waktu yang tidak normal atau abnormal. Misalnya waktu siangnya itu 6 bulan, waktu malamnya itu 6 bulan. Ada di daerah kutub. Nah, bagaimana menentukan waktu sholat di sana? Ya, atau misalnya seperti saya waktu di Mesir misalnya. Itu waktu kami kalau musim panas itu nggak normal. Artinya nggak normal kalau buka puasa di bulan atau di musim panas, itu bisa saja buka puasanya jam 9 malam. Karena maghribnya jam 9 malam. Artinya siangnya lebih lama. Nah, itu masih nggak masalah. Kita masih mengikuti waktu sesuai dengan apakah matahari tenggelam atau matahari terbit. Tetapi ada di belahan dunia yang waktunya itu 6 bulan siang, 6 bulan malam. Nah, ini bagaimana kita, atau kita sholat ini bagaimana menentukan waktu? Setidaknya ada 3 argumentasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ini dari sesuai konsensus atau ijma ulama dunia. Pertama, menggunakan atau mengetahui batasan waktu sholat mengikuti daerah yang terdekat. Ya, kalau misalnya Alaska, dekatnya kemana tuh? Ya, mengikuti daerah yang terdekat. Kalau misalnya tidak bisa, maka mengikuti, ya bahasa gitu, mengikuti waktu yang memiliki kesesuaian. Nah, bisa dibayangin Pak Haji, kalau misalnya 6 bulan siang, berarti nggak ada malam sama sekali. Tapi waktu itu tetap sama, artinya sama itu berputar terus. Nah, jam itulah yang nanti menentukan apakah ini memiliki batasan atau kira-kira masuk waktu zuhur, waktu asar, dan seterusnya. Nah, setidaknya ada 2 atau 3 argumentasi yang berbeda, ya, lebih kuat tadi. Ya, kalau misalnya kita ada juga perdebatan, kalau di orang Indonesia apakah mengikuti waktu Indonesia, Pak Haji? Ya. Nah, jawabannya adalah mengikuti waktu yang lokal itu. Jadi kita walaupun di Indonesia atau orang Indonesia tidak mengikuti waktu Indonesia. Nah, itu perdebatannya. Nah, kalau misalnya seperti kita di negara-negara Eropa yang tadi ya, ada musim panas
waktu siangnya lebih lama. Kalau musim dingin waktu malamnya lebih panjang. Maka kita mengikuti yang sesuai tadi, karena posisi matahari tetap ada tenggelam, ada terbit. Tapi kalau di daerah kutub itu matahari tidak ada tenggelam, tidak ada terbit, terbit terus atau tenggelam terus, ya. Dan itu yang menjadi masalah. Nah, pernah ada ditanya juga terkait bagaimana puasa, ya. Oh, berarti kalau siang terus selama 6 bulan ya nggak buka-buka puasa? Ya bukan begitu. Kalau siang terus, jadi kita pas masuk bulan Ramadan, waktunya pas kebetulan 6 bulan siang. Loh, berarti kita nggak buka-buka puasa sampai 6 bulan. Ya insya Allah innalillahi. Bukan begitu maksudnya. Tapi kita tetap mengikuti, ya, daerah terdekat atau mengikuti dengan perkiraan waktu tenggelamnya matahari atau terbitnya matahari. Gitu Pak Haji, ya. Ya, kembali lagi itu dengan menggunakan ijtihad. Ijtihad, ya. Lalu yang keenam adalah mengetahui tata cara sholat, takbirnya seperti apa, ya. Mengetahui runtutan kegiatan sholat, rukunya seperti apa, sujudnya seperti apa, dan seterusnya. Lalu tarkul mubtilat. Baik Pak Haji, ini yang mungkin kita bisa simpulkan pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan atau saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Silakan Pak Haji. Baik, kalau tidak ada yang tanya, kita bisa mengambil sebuah closing statement atau kesimpulan dari yang kita diskusikan. Ya, tadi sudah disinggung bahwasanya sedikit perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Tapi setidaknya dalam mazhab Syafi'i itu mereka hanya membagi syarat sholat menjadi 2 kelompok besar, wajib dan sahih. Wajib dan sahih. Ketika dikelompokkan kepada syarat wajib, maka seluruh manusia yang terdapat komponen-komponen wajib atau manusia yang sudah dikategorikan, ya, masuk dalam komponen wajib, maka hukum sholat baginya wajib. Dia muslim, sholat wajib. Nggak ada muslim, dia muslim A, muslim B. Kalau muslim A wajib, kalau B nggak wajib, nggak ada. Mau dia muslim sampai risalah baginda Nabi Muhammad kepadanya, dan muslim, tidak ada pembedaan antara muslim A wajib sholat, muslim B tidak wajib sholat, muslim C sholat itu sunnah, nggak ada. Dia muslim pasti wajib kalau dia mengaku Islam. Tidak ada juga pembedaan antara Islam beneran dengan Islam KTP. Itu hanya definisi yang kita buat-buat saja. Islam apa? Islam KTP. Artinya apa? Hanya KTP-nya yang Islam, sholatnya enggak ada. Kalau dia mengaku dirinya Islam, dia sholat, titik. Dia enggak mau sholat, bisa 2. Apakah dia pindah agama, ya, atau dia ingin diazab, bahasanya ingin diazab karena tidak sholatnya. Silakan pilih. Tidak ada pembedaan. Kenapa nggak wajib sholat? Iya kan saya cuma Islam KTP, maka sholat nggak wajib bagi saya. Oh, nggak ada. Ya, tidak ada pemahaman hukum, ya, atau pemahaman hukum yang seperti itu. Karena hukum kalau dia sudah masuk wajib sholat, dia sampai risalah iya, dia muslim iya, dia berakal iya, dia baligh iya. Kalau wanita dia suci atau bersih dari darah haid atau nifas iya, hawasnya, panca inderanya sehat iya, artinya dia bisa melihat kalau sudah masuk sholat, atau dia bisa mendengarkan azan dalam masuk sholat, maka hukum wajib mutlak. Artinya mutlak, wajib dilakukan, ya. Jadi nggak ada lagi, Ustaz, pekerjaan saya berat,
Apa pekerjaan? Mohon maaf, misalnya seperti kuli bangunan atau pekerja keras. Saya sulit untuk sholat. Oh, nggak ada. Wajib sholat. Ya. Oh Ustadz, saya terlalu sibuk ngurusi perusahaan, ngurusin umat, maka sholat tidak wajib bagi saya. Oh, nggak ada. Semuanya wajib sholat. Hukumnya itu tegas. Anda muslim, sholat. Muslim, berakal, balik, suci dari bersih dari darah haid dan nifas, pendengaran kita, panca indera kita selamat, wajib sholat. Apapun pekerjaan Anda, tetap wajib sholat. Nah, kalau salah satu itu tidak ada, maka tidak diwajibkan kepada mereka sholat. Ya, sama seperti tadi misalnya saudara kita yang memiliki gangguan mental. Ya, atau saudara kita, keluarga kita yang dalam kategori orang yang berkebutuhan khusus, maka dihukumi tidak wajib sholat. Bagaimana dia wajib sholat? Orang, mohon maaf, untuk berakal dia saja sulit, dia tidak bisa membedakan dan seterusnya. Yang selanjutnya, syarat sah sholat itu, intinya dari syarat sah sholat adalah sholatnya bisa saja batal atau tidak sah karena ada faktor-faktor yang mengganjal sehingga sholatnya tidak bisa dikategorikan sebagai sholat yang sah. Ya. Misalnya badannya nggak suci, nggak bersih, bajunya nggak suci, bersih itu relatif, dan juga makannya atau tempatnya dia sholat itu tempat yang kotor, jorok dan kumuh, bau dan seterusnya. Selanjutnya dia menutup aurat atau satrul aurah, ya. Dan selanjutnya istiqbalul kiblat dan menghadap kiblat. Kembali lagi ada perbedaan perspektif terkait dengan istiqbalul kiblat dalam keadaan darurat. Misalnya dalam keadaan orang yang sedang bepergian melintasi pegunungan atau hutan, ya, dia tidak tahu. Lalu melanjuti mengetahui waktu masuknya sholat, walaupun itu hanya sebatas menerka dan menerba atau meraba-raba saja. Ya. Baik itu dia tahu secara benar atau dia hanya sebatas perasaan atau intuisi saja, atau betul-betul dia tidak tahu dalam bentuk ijtihad. Yang keenam, ya, syarat sahnya sholat tahu susunan sholat. Kapan takbir, kapan ruku, kapan sujud, kapan tahiyat dan seterusnya. Oke. Jika ada orang yang mengerjakan sholat, ya, kaifiyah sholatnya itu berlebihan. Tadi contohnya, misalnya ruku, habis berdiri ruku, lalu ruku berdiri, ruku lagi, berdiri lagi, ruku lagi, berdiri lagi, baru sujud. Nah, ini melebih-lebihkan, maka sholatnya itu tidak sah. Dan terakhir adalah tarkul mubtil, hal-hal yang membatalkan sholat. Ini adalah syarat-syarat, dua syarat wajib dan juga syarat sah sholat dalam perspektif kalangan Asy-Syafi'i, atau dalam bahasa Arabnya disebut Asy-Syafi'iyah. Ya. Sekali lagi, ini adalah perspektif kalangan orang-orang bermadzhab Syafi'i, atau dalam bahasa Arab yang disebut Asy-Syafi'iyah. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab ini atau kitab Nasaihul Ibad. Seperti biasa, sebelum kita tutup forum ini, kita mohon kita membacakan Al-Fatihah kepada muhsinin dan muhsinat, orang yang membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia, dan juga untuk saudara-saudara kita di seluruh belahan dunia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Al-hadiniyah bikulli salihah wa la taqdim mustafa rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.